kawan-kawan. Kali ini saya di sini akan membuatkan sebuah video, ya, bagaimana caranya atau bagaimana hasilnya, ya, tentang benchmarking dari VPS, ya, untuk beberapa vendor. Yang pertama ada BizNetU, terus ada DigitalOcean, terus selanjutnya ada Footer. Oke, tools yang akan kami gunakan itu adalah tools sederhana, ya. Sobat bisa akses di URL bench.sh, ya. Ini tools yang di dalamnya mengandung terdapat apa ini? Perintah-perintah hash command, ya. Perintah tersebut nanti akan mengumpulkan metrik tentang spesifikasi prosesor, tipe RAM, ya, RAM-nya besarnya berapa, storage-nya besarnya berapa, terus data center-nya di mana, terus kecepatan I/O-nya berapa, ya, kecepatan baca tulis I/O-nya, ya. Terus kecepatan internetnya juga bisa diketahui dari tools tersebut. Sebelum kita menggunakan itu, kita harus memastikan bahwa kita sudah masuk ke konsol, ya, ke konsol lewat SSH, ya, remote SSH. Itu dipastikan menggunakan user root atau user dengan level setara root, ya, root usernya. Karena nanti tools tersebut akan membutuhkan akses-akses yang hanya bisa dilakukan oleh level user root tersebut. Oke, langsung saja. Sebelum itu saya akan membuat konsolnya agar menjadi satu grup, ya, untuk mempermudah. Ya, yang pertama di sini sebelah kiri sendiri ada DigitalOcean, yang tengah ada Footer, terus ada BizNet, yang paling kanan BizNetU. Oke, kita akan lakukan sekarang juga. Setelah diketik, ya, kita enter, kita tunggu. Untuk respon yang BizNet lumayan ini, ya, ramai, ya. Padahal BizNet ini data centernya ada di Jakarta, ada di West Java, itu Jawa Barat, kurang tahu tepatnya di mana. Terus yang dua lainnya ini ada di Singapura. Bisa kita lihat di situ untuk tipe prosesornya, ya, hampir mirip-mirip. Memang saya pilih yang mirip, ya. Terus ada CPU charge-nya ini untuk DigitalOcean lumayan kecil, ya. CPU charge ini juga penting nanti untuk memproses multi treatment-nya ini. Terus ini ada lagi tipe prosesornya, ya. Terus total disk-nya, ya, macam-macam. Untuk DigitalOcean sendiri kami menggunakan yang 10 gigabit storage-nya. Memorinya sama 1 gigabit, ya, kurang lebih sama lah statistiknya di sini. Sistem uptime-nya juga tertera, load average. OS-nya di sini saya pakai Ubuntu 2210, 2204, ya. Terus, nah ini yang lumayan penting lagi. Untuk virtualisasinya, itu untuk DigitalOcean dan BizNet itu menggunakan KVM, ya. Itu jadi dia kayak share resource gitu. Nah, untuk Footer sendiri, ini yang tipe high frequency itu harganya $6 lebih sedikit, ya. $6 persis deh kayaknya kalau untuk Footer. Kalau DigitalOcean ini $6 lebih sedikit karena ada pajak di situ.
Terus Bisnet juga 55 ribuan kurang lebih. Nah, untuk Flutter sendiri ini virtualisasinya dia dedicated ya. Jadi beda dengan yang lain. Yang lainnya ada KVM, yang Flutter ini pakai dedicated. Terus sama-sama punya IP public ya, versi 4. Terus ada apa ini? Organisasi, lokasi, region ya. Oh, ini kelihatan di sini untuk bisnetnya ada di Teluk Naga, Jawa Barat ya. Lokasinya ada di Teluk Naga. Untuk I/O speed-nya ini relatif sama ya. Relatif sama, tapi untuk lagi-lagi Flutter di sini menang lagi nih. I/O-nya lumayan menang ya. Terus di sini untuk internet, kecepatan internetnya. Ini juga lumayan penting ya. Untuk kecepatan internetnya Digital Ocean ya, melalui speed test itu upload speednya 2 giga kurang sedikit ya, downloadnya 1,5 giga downloadnya 14 giga ya speednya. Terus untuk Flutter itu uploadnya 6 giga, downloadnya 6 giga. Itu kayak balance itu ya, 1:1 gitu untuk Flutter. Iya, tapi kalau untuk transfer data itu yang bagus, yang sejauh yang saya tahu itu yang ini, yang balance. Karena kita nggak butuh download atau upload saja ya, keduanya butuh untuk transfer data. Untuk latensinya, untuk speednya sama. Sedangkan untuk Bisnet ini, untuk upload itu 462 Mbps, downloadnya 930 Mbps. Jauh ya. Latensinya juga lumayan tinggi, 2,5 milisecond. Di sini kalau dihitung secara keseluruhan punya secara teknis ya, spesifikasi teknis sih Flutter di sini unggul di mayoritas ini apa spesifikasi ya, kayak I/O-nya, terus tipe virtualisasinya, terus di situ ada total disk-nya juga lebih besar, dia sudah pakai NVMe ya untuk yang Flutter yang high frekuensi. Terus lagi juga tentang CPU chips-nya juga lumayan besar. Nah, di sini mungkin beberapa hal lain kecuali aspek teknis ya untuk bisa dipertimbangkan. Misalnya seperti kemudahan pembayaran ya. Itu teman-teman bisa pilih Bisnet. Ya meskipun di sini Bisnet berada di level yang terbawah, tapi Bisnet termasuk mempunyai kemenangan besar, yaitu satu, mudah dalam pembayaran, yang kedua dia paling murah sendiri di sini kalau dikonversi ke rupiah, karena hanya 55.000 sekian gitu untuk setiap bulannya ya. Dengan 55.000 kita bisa mendapatkan I/O yang seperti itu, bandwidth juga lumayan lah. Untuk internasionalnya ini yang lumayan, yang kurang ini deh. Nah, ini untuk misalnya untuk website-website di lokal Indonesia ya, untuk region Indonesia saja ini sih kayaknya sudah cukup. Kita bisa lebih tepat pilih yang ini. Tapi kalau kita itu misalnya startup, terus startup tersebut trafiknya itu dari macam-macam ya, misalnya bukan hanya dari Indonesia tapi dari negara sebelah misalnya juga ikut menggunakan produk yang kita tawarkan, itu belum kami rekomendasikan untuk menggunakan Bisnet. Nah, di sini saya belum punya pengalaman banyak ya tentang Bisnet, tetapi patut dicoba juga karena dengan harga yang segitu kita dapat spesifikasi yang lumayan. Dan sejauh ini baru beberapa bulan kami coba juga servis tentang CS-nya juga lumayan
fast response-nya. Nah, di sini kalau kita bandingkan dari DigitalOcean, memang Flutter beberapa mempunyai keunggulan, khususnya untuk di ekosistem di VPS ini. Nah, beda lagi nanti kalau kita kebutuhannya memang lebih advance lagi, seperti kita butuh kayak apa ya, Kubernetes ya. Sama-sama untuk Flutter dan DigitalOcean ini keduanya memiliki layanan managed Kubernetes. Artinya kita bisa deploy aplikasi atau sistem kita di Kubernetes ya, untuk menjaga high availability, terus menjaga sistem itu tidak down dan lain sebagainya. Kita juga bisa pakai sistem kayak disaster recovery-nya, ya kan? Kita bisa desain sedemikian rupa. Tapi kekurangannya untuk di Flutter ini, sejauh yang saya alami, kami menggunakan layanan Kubernetes-nya Flutter itu mereka belum support untuk apa ini, auto scalable untuk node VPS-nya, untuk apa ini, pool VPS-nya itu belum bisa auto scalable, auto scaling maksudnya. Nah, sedangkan DigitalOcean itu bisa kita auto scaling untuk pool VPS-nya. Misalnya kita punya suatu cluster di DigitalOcean di region Singapura, pool minimal VPS-nya misalnya kita taruh 3 node atau 3 VPS. Nah, itu kita bisa set untuk auto scalingnya itu bisa sampai 20 misalnya. Minimal 4, terus maksimalnya 20. Nah, itu nanti akan naik turun sendiri, akan create VPS-nya sendiri sebagai nanti juga akan di load balancing untuk resource-nya di situ. Jadi di DigitalOcean ini untuk operasionalnya ini lebih mudah. Cuman memang untuk spesifikasi teknisnya tentang masing-masing VPS-nya memang berbeda ya. Kalah di sini sama Flutter. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Nah, ini bisa dipertimbangkan buat teman-teman yang misalnya pengen pindah dari web hosting yang pakai cPanel mau pindah ke VPS, itu bisa menggunakan beberapa vendor yang kami jelaskan ini. Untuk mulai bisa pakai Bisnet, ya kan. Kalau sudah advance, terus sudah punya ini kayak middle, kayak apa ya, punya traffic dari luar juga, terus uptime-nya harus dijaga, ya kan. Terus apa ini, pack rank di hasil pencarian juga mesti dijaga misalnya. Itu uptime itu sangat mempengaruhi untuk ranking hasil pencarian. Nah, alternatif kedua bisa pilih Flutter. Nah, selanjutnya kalau misalnya Anda sudah mulai ke advance ya, trafiknya itu nggak menentu, kadang bisa 1 juta sehari pengunjung, ya kan? Kadang hanya bisa cuma 20.000 pengunjung sehari. Nah, itu bisa kita menggunakan produk milik DigitalOcean yang Kubernetes itu tadi. Karena dia bisa auto scaling pool-nya. Itu akan lebih, jatuhnya nanti setiap bulannya akan lebih murah biaya operasionalnya ya, biaya operasional servernya ini. Oke, sekian review dari kami, semoga bisa membantu, semoga bisa memberikan informasi yang manfaat bagi penonton. Terima kasih, sampai jumpa.